aku tuangkan, kata Allah. Kebenaran itu semua aku sudah berikan, kata Allah. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa ingin kubur, silakan dia kubur. Lalu kemudian terkait Adam alaihissalam, Allah mengatakan apa? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihim. Lalu kemudian Adam bertaubat. Ini cerminan kesempurnaan. Ketika kemudian Adam melakukan pelanggaran, Allah memberikan kalimat-kalimat kepada dia untuk bertaubat. Dia terima, dia mengaku bersalah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam diterima taubatnya. Subhanallah. Jadi tidak ada dosa waris, gak ada. Sudah diampuni dia. Kejadian 5 nomor 3 jelas sekali bagaimana Adam kemudian diberkati oleh Allah dan juga keturunannya. Tidak ada dosa, tidak ada dosa waris. Inilah cerminan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, free will, bebas sesuai dengan kehendaknya. Makanya Allah menggariskan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Anda ingin beriman? Tafadhal, please, silakan. Anda ingin kufur? Silakan. Ketika Anda ingin masuk menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, maka Anda kudu wajib mengikuti aturan-aturan itu. Kalau tidak, ya sedikit Anda nilainya harus ada perbaikan, remedial. Tapi kalau tidak sama sekali, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan ijazah, tempat Anda finnar khalidina fiha. Gimana Anda mau mendapatkan ijazah? Gimana Anda bisa mendapatkan sertifikat? Gimana Anda bisa mendapatkan piagam-piagam? Anda tidak terdaftar. Anda ingkar kepada universitas yang didirikan oleh Allah untuk menyelamatkan Anda mendapatkan sertifikat sebagai orang yang beriman. Anda tidak terdaftar di sana. Nah, permasalahannya sekarang adalah aku tidak mengenal Allah. Aku tidak ngerti Allah itu seperti apa. Allah menggariskan kepada orang yang beriman bahwasanya Allah menuangkan dirinya di dalam sebuah penggambaran. Apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ini penggambaran Allah. Kami akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan, kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi Allah tidak perlu dicari. Kenapa pada diri kita itu Allah itu sudah memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Contoh, siapa kita yang kemudian bisa berbicara? Apa alat yang kita beli? Apa alat yang pernah kita pinjam sehingga mulut ini bisa bergoyang, mengeluarkan nada, mengeluarkan gelombang? Orang bisa mendeteksi apa yang keluar dari mulut. Siapa kita yang membuat itu? Bukan kita yang membuatnya. Hanya dengan bibir bawah, bibir atas, ada lidah mengeluarkan suara, kata-katanya tertutur, tersusun rapi. Siapa yang membuat itu? Kita mampu untuk melakukan. Kita, orang tua kita, negara kita, presiden kita? Bukan. Lalu siapa? Itulah Allah. Sanurihim ayatina fi anfusihim. Jadi celaka orang yang menuhankan makhluk dikarenakan karena dia tidak bisa melihat Tuhan. Celaka, pagan, takut jatuhnya. Tapi kalau kemudian mereka menganggap bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, dengan bukti keberadaan diri saya bukan siapa-siapa, kuku saya bertumbuh setiap saat, tapi gigi saya tidak bertumbuh. Siapa yang mengatur ini? Emak, engkong, opung kita? Bukan. Begitu kita tidur, lupa ingatan kita, terlelap kita, jantung berhenti berdetak. Tidak, jantung tetap duk, 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 duk. Siapa yang membuat jantung itu berdetak? Siapa? Emak kita, bapak kita, opung kita. Siapa? Ini tempatnya tausiah. Ini tempatnya tausiah. Kalau saya bahas Bible, kalau saya bahas Bible, nanti kemudian kesurupan hewan Allah. Kalau saya bahas Bible, kalian bilang kenapa bahas Bible? Kalau saya bahas Al-Quran, kalian kepanasan. Saya bahas Bible, kalian menjadi stres. Kalau saya bahas kitab suci,
kalian kepanasan. Bahas kitab karangan, kalian kesurupan. Tenang, tenang. Tenangkan diri Anda, pegangan yang kuat. Oke? Jadi kembali, ketika kita mencari tentang esensi hakikat pencipta kita, itu ada tanda-tandanya pada diri kita. Coba Anda bayangkan, kalau rambut ini tumbuh seperti tumbuhnya kelamin kita. Sudah berapa panjang kelamin Anda? Usia kita sudah 30 tahun, 40 tahun. Siapa yang mampu bikin celana dalam yang bisa memuat kelamin Anda yang begitu panjang, sekiranya dia tumbuh seperti rambut? Yang ngatur itu sopo? Siapa yang mengatur itu? Inilah kata Allah, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya. Lalu kemudian, sedikit lagi ya Bang. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun Tuhannya itu tidak mereka lihat, lahum magfiratun wa ajrun kabir. Maka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini kaidah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, meskipun mereka tidak melihat Allah, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini Al-Quran yang menerangkan seperti itu. Innama tunzilu man ittama'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau, wahai Bang Suma, wahai apologet Islam Indonesia, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau, yang ingin mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini kaidah di Islam, Bang. Makanya ketika kemudian Allah memberikan aturan, kami taat. Kenapa? Kami melihat Allah. Kenapa umat Islam itu bersaksi tiada Tuhan? Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kami melihat. Bukan melihat wujud, tapi melihat keberadaan Allah. Selayaknya Anda mendengarkan suara saya di HP, Anda bersaksi Bang Suma itu ada. Meskipun Anda tidak melihat saya. Tapi karena keberadaan saya terbukti dengan adanya suara saya keluar dari HP. Meskipun HP itu bukan saya, tetapi Anda meyakini Bang Suma itu ada. Begitulah umat Islam memahami Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pagan tidak. Tuhan mereka tidak percaya sebelum Tuhan keluar dari vagina, mohon maaf. Mereka tidak percaya Tuhan sebelum Tuhannya datang netek. Mereka tidak percaya Tuhan. Itulah yang dikatakan syarrul bariyah, makhluk seburuk-buruknya makhluk. Mereka ingin Tuhan itu jatuh menjadi makhluk, baru mereka percaya bahwa Tuhan mereka itu ada. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada orang-orang kufur seperti ini. Demikian, mohon maaf panjangan. Oke, siap. Gimana? Terus ada tanggapan Iya, apa? iya ada. Oke. Lagi-lagi saya agak bisa menyangka, dan memang saya nggak tahu, soalnya saya nggak banyak pengetahuan tentang ketuhanan. Itu saya cerna dan itu saya pikirkan sendiri ya. Itu saya cerna lah intinya. Saya percaya ada 3 agama yang saya mempercayai 3 agama di sini. Maksudnya bukan mengimani ya, saya mempercayai adanya 3 agama di sini. Yahudi, Nasrani, Yahudi, Kristen sama Muslim. Dan saya masih bingung di perbedaan dan persamaan di 3 agama ini. Mungkin teman-teman bisa bantu menjelaskan. Kalau boleh Bang, sedikit dari silakan, Bang. Oh ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai tanpa mengenal rupa, merindu tanpa bertemu. Itulah kami umat muslim ya. Tadi Abang luar biasa ya pernyataannya. Saya ingin melihat Tuhan.
Bagaimana mungkin abang melihat Tuhan, tetapi abang tidak punya satu alat yang cukup baik untuk melihat Tuhan. Bahkan bang ya, kita tidak bisa melihat Tuhan saking jauhnya. Dan kita, mohon maaf, kita tidak bisa melihat satu benda itu saking jauhnya, bahkan kita tidak bisa melihat yang namanya benda saking dekatnya. Contohnya seperti apa? Contoh alis abang. Alis abang, apa abang bisa melihat? Jawab dulu bang. Bisa nggak abang melihat alis abang? Bisa. Hah? Dengan cara Bisa. apa? Bercermin? Bercermin. Dengan cara bercermin? Menggunakan alat, betul? Iya. Betul bang? Nah, Iya, iya. seperti itulah bang ya. Bagaimana mungkin abang mau melihat Allah, tetapi abang tidak punya satu alat. Satu alat yang mampu melihat Allah. Itu hal yang tidak mungkin bang. Nah, tadi abang mengatakan mengenai soal agama. Saya mempercayai yang namanya beberapa agama yang saya percaya Yahudi. Terus apalagi bang? Muslim. Satu lagi apa? Muslim sama Kristen, karena yang saya tahu Kristen sama Yahudi beda ini, walaupun satu kitab ya bang. Baik, Warga. baik, boleh, baik. Siap, saya jelaskan bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bang tidak pernah menurunkan banyak agama bang, tidak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan satu agama. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak agama, Allah tidak konsisten di sini bang, tidak konsisten. Nah, kami percaya bahwa agama Yahudi, agama Nasrani itu adalah agama langit, agama samawi, agama yang dibawa oleh para nabi. Cuma sayang bang, agama Yahudi hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi, untuk diperuntukkan untuk Bani Israel. Apa agama yang dibawa oleh Yesus? Agama yang dibawa oleh Yesus itu adalah Nasrani. Nasrani berasal dari kata Nazaret. Nazaret adalah nama tempat. Ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang Nazaret bang. Bukan untuk diperuntukkan untuk semua orang. Tetapi Islam diambil bukan dari nama tokohnya. Islam artinya adalah selamat. Diperuntukkan untuk siapapun bisa memeluk yang namanya Islam. Kalau Yahudi hanyalah diperuntukkan untuk orang Yahudi, Nasrani hanyalah diperuntukkan untuk orang Nazaret, sementara Islam diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan wahai orang-orang Arab, tidak ada. Tetapi dalam Al-Quran jelas, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang beriman, dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali nama diperuntukkan untuk satu tempat. Tidak ada bang. Itulah Islam bang, yang artinya selamat, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Begitu bang ya? Bang Fers? Iya bang. Baik. Terus apalagi yang abang mau tanyakan mengenai soal Islam, apalagi bang? Ini oke, tentang Islam ya sekarang. Saya juga belajar sedikit walaupun agak abstrak juga nih bang, karena Baik, nggak apa-apa. saya belajar Al-Quran itu karena memang harus membutuhkan waktu yang lama gitu kan, memahami isi dalam Al-Quran itu. Tapi saya orangnya memang pengen mengulik sendiri, pengen membaca sendiri gitu kan. Nggak mau katanya gitu kan. Tapi saya ada batasan di situ untuk mempelajari Al-Quran, karena satu bahasanya Arab, yang kedua kalau ada artinya pun harus ditafsirkan lagi. Lanjut. Ada gak referensi atau kitab gitu yang bisa dibaca dan dipahami oleh orang awam gitu. Ya khususnya seperti saya gitu kan. Ada nggak kitab yang dipahami? Bang Juma tahu arahnya kemana bang? Bang Juma? Ini teman-teman bantu follow aku juga ya di ini baru main TikTok ini nanti. Saya Bang Juma bisa di open mic-nya bang. Nggak, ini penonton kenapa sih ini Bang Juma aja katanya. Ya sudah silakan. Sorry termute. Ini bingung ya orang. Nggak, pertanyaannya arahnya itu bang. Apakah ada satu kitab suci yang mudah dipahami oleh semua orang? Begitu Ya. pertanyaannya. Al-Quran. Al-Quran tidak ada lagi. iya, saya baca Al-Quran itu kan mungkin ada satu surat yang nggak harus ditafsirkan gitu kan, kalau nggak salah surat Al-Ikhlas gitu. Karena di situ terang banget ya bahwa Tuhan itu satu, Dia yang Maha Esa. Cuman untuk memahami
ayat-ayat yang lain itu perlu Iya. tafsir ya Bang ya. Ya, jadi ini saudara Firdaus, Al-Quran itu dari sejak lepas dari Allah diwahyukan kepada malaikat Jibril, Roh Kudus, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua bersanad, harus punya mata rantai. Jadi kalau saudara saya ingin belajar Quran harus punya guru, tidak bisa belajar sendiri. Karena itu kaidah di Islam itu begitu. Harus punya guru belajar Quran. Tidak bisa belajar sendiri-sendiri. Karena kenapa? Al-Quran itu luas. Al-Quran itu luas. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bagaimana kemudian ketika Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan Al-Quranul Karim kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas oleh Allah untuk kemudian menjelaskan isi Al-Qur'an itu kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika ada manusia ingin belajar Quran, maka kudu wajib hukumnya berdasar kepada apa yang diajarkan oleh guru yang bersanad. Maksudnya guru bersanad itu dari seorang ulama yang paham tentang apa yang kita ingin pertanyakan. Jadi bukan belajar sendiri. Karena cakupan Al-Quran itu sangat luas. Cakupan daripada isi ayat-ayat Al-Quran itu sangat luas. Nah, yang pertama yang harus didalami adalah tentang tauhid. Mentuhankan Allah. Menyembah Tuhan yang satu. Tidak dua dan seterusnya. Nah, ini yang harus dipahamkan. Nah, ketika saudara bertanya, mana yang harus saya ikutin? Yahudi, Nasrani, atau Islam? Semua agama ini, seperti yang diterangkan oleh Bang Dewa, itu betul. Agama yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Itu hanya untuk mereka. Al-A'raf ayat 144 dan ayat 145. Teguhkanlah ini, hukum Taurat ini wahai Nabi Musa, dan teguhkan kepada hati batin setiap umatmu, Bani Israel. Yeremia 31 sampai 36. Meneguhkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kemudian memanggil para ahli kitab. Yahudi dan Nasrani dipanggil oleh Rasulullah melalui perintah Allah, melalui Rasulullah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab kalian yang kalian sembunyikan, dan banyak yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Lalu kemudian Allah menyeru Bani Israel, para ahli kitab, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, dengan Al-Quran itu Tuhanmu memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Tuhanmu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan Tuhanmu menunjukkan kepada jalan yang lurus dengan Al-Quran itu juga. Sehingga pola terakhir, stasiun terakhir, siapapun dia, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia.
Jangankan kita, orang Yahudi yang diberi kitab beruntun, diutus Nabi, Rasul beruntun, dipanggil oleh Allah untuk beriman kepada Al-Quran. Apalagi kita. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Kita mau mengamalkan ajaran Taurat. Kita bukan Bani Israel. Kita ingin menjalankan Injil. Kita juga bukan umatnya Yesus Isa alaihissalam. Kemanakah kini harus berpijak? Alhamdulillah, Allah memberikan penolong. Allah memberikan penghibur dengan datangnya sosok Nabi Rasulullah Khataman Nabiyyin litubayyina linnas, yang diutus kepada seluruh umat manusia. Maka Islam satu-satunya jalan keselamatan menuju kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaan, gimana saya mau memahami Quran? Harus punya guru. Gak bisa belajar sendiri. Nanti setelah punya guru, sudah memahami kaidah-kaidah Islamnya, ilmu tauhidnya bagus, udah mantap ilmu tauhidnya, baru bisa belajar pelan-pelan sendiri untuk mendalami. Kalau belajar sendiri itu takutnya nanti lari ke pemahaman-pemahaman pribadi yang tidak berdasar terhadap kaidah ilmu. Sementara Al-Quran itu, orang-orang yang mengajarkan Quran itu harus punya ijazah. Harus punya ijazah. Jadi kalau kita belajar sendiri, maka keturunan Anda sebentar akan mendapatkan pengajaran Islam dari Anda, bukan dari guru yang punya dasar. Jadi kita harus punya guru, kemudian ilmunya kita nanti turunkan kepada generasi kita, begitu seterusnya, bersanad ilmu kita, bukan ilmu yang kita buat sendiri. Saya kira begitu, saudara saya, kenapa Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, dan kenapa Allah mengatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran itu, kami juga yang menjaganya. Kenapa Al-Quran itu terjaga? Kenapa? Karena tidak diinginkan Al-Quran itu mengalami kontradiksi, kontroversi seperti kitab-kitab sebelumnya. Contoh, Anda di Indonesia dibacakan kitab Kejadian bab 1 nomor 1 dengan menggunakan bahasa Indonesia. Anda ke Amerika dibacakan Kejadian dalam bahasa Inggris. Anda ke Belanda dibacakan Kejadian dengan bahasa Belanda. Ke Portugis dengan bahasa Portugis. Ke Cina dengan bahasa Cina. Sekarang bisa tidak orang yang memiliki disiplin ilmu tentang Bible yang menggunakan bahasa Belanda menjelaskan Bible itu kepada orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia? Tidak akan sampai poin ilmunya. Makanya terjadi revisi. Kenapa? Karena sejatinya kitab yang diterjemahkan bukan Yunani langsung ke Indonesia, tetapi Belanda ke Indonesia, Inggris ke Indonesia. Itu yang menyebabkan bahkan revisiannya ini bukan original teksnya ke revisian, tetapi dari terjemahan lama ke terjemahan baru, dari terjemahan baru lagi ke terjemahan berikutnya. Nah, kalau Al-Quran tidak. Kenapa demikian? Kenapa demikian adanya? Karena kita harus ilmunya bersanad. Ketika ada yang kita tidak paham tentang terjemahan, larinya kemana? Original text. Ketika ada yang kita tidak paham tentang tafsir, larinya kemana? Lari ke original text, lari ke Al-Quran. Ketika ada yang kita tidak pahami tentang hadits, lari ke Al-Quran. Ada disediakan. Makanya Al-Quran itu tetap terjaga. Ketika ada permasalahan di bawah, di akar rumput dipermasalahkan. Ini sholatnya kayak mana? Apakah 3 rakaat atau per rakaat? Yang mana yang benar? Kembali kepada kaidah yang didatangkan dari induknya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kita tidak bisa tafsir sendiri, kita tidak bisa kemudian mengasumsikan sendiri. Harus bersanad ilmu itu. Itulah indahnya Islam. Jadi kalau orang Islam membaca Al-Fatihah di Amerika, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dalam tempat ibadah, satu tempat ibadah berkumpul 1000 orang di dalam, di mana satu orang beda negara, beda suku, beda bahasa. Mereka masuk ke dalam satu tempat ibadah yang sama, dibacakan Al-Fatihah. Semua yang 1000 orang itu mengerti apa maksud daripada ayat dibacakan oleh imam. Sebaliknya, Bible dibacakan di Jepang dalam bahasa Indonesia. Ada 1000 jamaah. Berapa yang mengerti? Cuma 1 yang membacakan. 1000-nya masing-masing tidak ngerti, bingung. Ini tidak bisa dijadikan sebagai pedoman.
tidak bisa dijadikan sebagai panduan, tidak bisa. Tetapi kalau Al-Quran, karena dia adalah petunjuk kepada seluruh umat manusia, maka berlaku untuk seluruh umat manusia. Karena Taurat hanya untuk Yahudi, maka hanya untuk Yahudi. Injil untuk Yahudi, Nasrani, maka untuk Nasrani. Yang bukan Nasrani, bukan Yahudi, hanya apa? Remah-remah. Apa itu? Terjemahan ke terjemahan. Dari terjemahan ke terjemahan. Mana bisa kita mengetahui esensial kebenarannya kalau tidak tahu original teksnya? Seperti apa yang diterima oleh Nabi Musa? Apakah sesuai dengan yang terjemahan? Siapa yang bisa menjamin sesuai atau tidak? Tidak ada. Tapi kalau Al-Quran, sesalah apapun terjemahannya, kembali kepada original teksnya. Subhanallah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Demikian Bung, mohon maaf kepanjangan. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Tadi menarik ya yang dibicarakan sama Pak Ahmad ini, Bang Juma. Dia juga mempelajari yang namanya Al-Quran. Nah, pertanyaan saya ke Abang, pelajaran apa yang abang baca terakhir kali pada saat Abang membaca Al-Quran? Mungkin karena ini ya, saya mencari Tuhan ke Tuhan. Konsep ketuhanan itu paling di Al-Ikhlas itu ya. Cuman saya coba belajar surat lain juga, tapi saya nggak paham itu, karena saya nggak paham, saya nggak bisa mengasumsi sendiri di situ, saya tutup saja gitu kan. Aku salah juga kan, saya nggak bisa nggak ngejudge agama manapun lah, kitab manapun, saya mau mempelajari saja di situ. Baik. Abang di sini seorang agnostik, Abang percaya sama Tuhan tapi tidak percaya sama agama. Sebenarnya Bang ya, yang berhak untuk membicarakan soal ketuhanan itu hanyalah agama, Bang. Agnostik tidak punya berhak, tidak punya hak sama sekali untuk berbicara mengenai soal ketuhanan. Karena yang berhak membicara ketuhanan itu hanyalah agama. Agama itu cuma satu, Bang, hanyalah Islam. Yang lain bukanlah agama. Yang lain itu hanyalah seperti bola salju, Bang. Bola salju yang makin membesar ibaratnya organisasi. Satu organisasi menjadikan bola salju menjadi membesar dan akhirnya dijadikan sebagai agama. Begitu, Bang. Tetapi Allah tidak pernah menurunkan banyak agama. Nah, menariknya Abang di sini berbicara mengenai soal membaca yang namanya Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Apa Abang pernah membaca yang namanya kitab Al-Qur'an yang isinya itu spektakuler gitu, Bang, yang membuat Abang luluh? Seperti halnya contoh saya, Bang ya. Kita lari ke mujizat, nggak apa-apa, Bang? Lari ke mujizat? Ya, nggak apa-apa, bebas saja. Kita di sini Baik. cari ilmu ya, semuanya juga cari ilmu juga. Siap. Di dalam Islam, Bang ya, di dalam Islam kami percaya semua para nabi itu melakukan yang namanya mujizat. Tetapi mujizat para nabi semuanya sifatnya kontemporer. Tidak ada sama sekali yang bisa kita lihat sampai hari ini, sampai detik ini. Contoh, Nabi Musa alaihissalam, beliau memiliki yang namanya tongkat. Tongkat beliau bisa yang namanya membelah lautan atas izin Allah. Apakah tongkat Nabi Musa masih ada, Bang, sekarang? Sudah tidak ada. Andaikan tongkat Nabi Musa masih ada, saya siap beli, Bang, tongkatnya, Bang. Sudah Allah angkat. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pada saat itu adalah sangat tertarik dengan kemegahan. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kendaraan dari angin. Apakah kendaraan Nabi Sulaiman masih ada? Sampai sekarang sudah tidak ada, Bang. Nabi Isa alaihissalam, seni pengobatan pada saat itu. Beliau bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, bahkan beliau bisa membangkitkan orang yang mati. Apakah orang-orangnya bisa kita lihat sekarang? Tidak ada, Bang. Semua sudah pada meninggal. Semua sudah Allah angkat mujizat para nabi. Bahkan ya, saya pernah mengatakan kepada Bang Juma, Bang, andaikan Nabi Isa tidak tertulis di dalam Al-Quran, demi Allah, saya tidak akan percaya 1% juga. Saya tidak akan percaya.
Tapi karena Nabi Isa tertulis dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Kenapa saya percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada campur tangan dari manapun juga. Tidak ada campur tangan dari manusia, murni 100%. Tidak ada campur tangan dari pertalit, pertamak, ataupun oli kastrol. Nggak ada sama sekali itu. Apa buktinya? Al-Quran adalah mujizat Allah. Baca surah Al-Baqarah. Kalau Mas benar sudah baca Al-Quran ya. Bang Juma, minta dibacakan surah Al-Baqarah ayat 23. Bang Juma. Bang Zuma open mic bang. Oke, baik. Gimana? Surah Al-Baqarah ayat 23, Bang. Wa in Al-Baqarah. kuntum Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah ini Bang, ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, kami turunkan kepada Habib kami, wahai Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Saya Bang ya, saya bersumpah, sampai detik ini saya bersumpah, andaikan di zaman sekarang ada manusia manapun juga yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran, saya murtad hari ini Bang. Hari ini saya murtad. Kenapa saya berani mengatakan demikian Bang? Allah sudah menjamin. Kalau Allah sudah menjamin, manusia mana yang sanggup Bang? Allah menantang ini Bang dalam Al-Quran. Ini adalah bukti kalau Al-Quran adalah mujizat Bang. Mujizat yang tidak pernah Allah angkat sampai kiamat. Mujizat para nabi semuanya Allah angkat. Tetapi ada satu mujizat yang tidak pernah Allah angkat. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Ini adalah mujizat terbesar. Untuk apa Allah menurunkan nabi lagi? Untuk apa tujuannya? Sementara mujizat sudah ada di depan mata. Di zaman Nabi Muhammad, pada saat itu orang sangat tertarik sama yang namanya syair, sama yang namanya pantun, sama yang namanya sajak, sama yang namanya aforisma. Sampai akhirnya Allah menurunkan yang namanya Al-Quran. Al-Quran Nur Karim ini Allah turunkan. Dan mujizat ini tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Saya bahkan ya, ketika saya menantang kepada siapapun juga, kalau ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran, hari ini saya murtad Bang, hari ini. Kenapa saya berani demikian? Allah sudah menjamin, Allah sudah menggaransi. Kalau Allah sudah menggaransi, manusia mana yang sanggup Bang membuat ayat tandingan semisal Al-Quran? Manusia mana yang sanggup? Tidak akan ada manusia yang sanggup satupun juga Bang membuat ayat semisal Al-Quran. 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, tantangan Allah masih berlaku sampai hari ini. Apakah ada orang yang berusaha untuk membuat ayat semisal Al-Quran? Banyak Bang, banyak. Tetapi apakah mereka berhasil? Tidak ada satupun yang berhasil Bang. Mereka semua gagal. Bahkan jangankan seperti Dr. Anies Soros, jangankan seperti Dr. Salman Rushdie yang berusaha membuat ayat semisal Al-Quran. Di zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal, di mana Abu Jahal mengerti akan gramatika kaidah bahasa Arab, tetapi dia tidak sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Sampai dia mengumpulkan para penyair pada saat itu. Para penyair pada saat itu, mereka sangat paham akan bahasa Arab. Tetapi apakah mereka sanggup untuk menandingi Al-Quran? Tidak ada yang sanggup Bang. Bayangkan, Abu Jahal, orang Arab, besar di Arab, lahir di Arab, mengerti bahasa Arab, tetapi dia tidak sanggup menandingi ayat semisal Al-Quran. Ini bukti Bang, sampai hari ini. Ya, kenapa saya pun berani mengatakan seperti itu Bang? Saya akan murtad Bang hari ini. Kenapa? Karena Allah tahu akal manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Allah tahu otak manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Ini adalah bukti, cap jempol, tanda tangan dari Allah langsung, bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah. Untuk sementara itu dulu Bang, silakan. Silakan Pak Ahmad. Iya, terima kasih Bang Dewa ya. Cukup panjang sekali dari tadi, Bang Juma juga itu. Sedikit ngebantu ya apa yang saya cari di situ. Karena saya sudah sedikit belajar di sebelah juga ya tentang Isa atau Mesias ya, atau Masih itu.
dan belajar juga di Muslim juga di sini. Ternyata cerita ini sangat berbeda ya Bang, tentang Isa Al-Masih. Kalau di Muslim kan Isa itu angkat ya sama Allah ya ke atas ya Bang. Dan akan diturunkan kembali nanti di hari kiamat. Benar gak Bang? Betul. Nah itu saya kalau masalah benar atau tidaknya kan itu tergantung keyakinan agama masing-masing di situ. Katakanlah Muslim, ketika nanti turun itu Nabi Muhammad Isa Al-Masih ini untuk apa dia turun kembali? Apa untuk orang Islam yang tersesat atau mungkin untuk apa Bang? Baik, Bang Juma atau Dewa Bang? Bang Juma aja Sorry ya. ya, pertanyaannya mungkin agak Nggak apa-apa, dangkal nggak karena apa-apa. saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Bang Juma silakan Bang, nanti dia lengkapi Bang. Bang Zuma bisa open mic. Ya tapi sebelumnya, Silakan Dek, silakan. tunggu sebelumnya saya sapa dulu nih, ada tamu kita sebelum. Halo, Wilko Saimima. Ya, halo Bang. Islam atau Kristen Bang? Kristen. Oh Kristen, baik. Sebelumnya kalau untuk Kristen yang naik di sini langsung saya kasih donat ya Bang sama kopi. Tapi ditunggu dulu Bang setelah Bang First Doctor ini berdiskusi. Nanti ada sesi untuk Abang. Baik. Silakan Baik. dilanjut Bang Dewa. Baik Pak Ahmad, kenapa Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan lagi ke dunia? Di dalam ajaran agama Islam Bang, ya kita tahu, kita percaya bahwa Allah menyelamatkan Nabi Isa dari penyaliban. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau terbebas dari yang namanya api atas izin Allah. Beliau selamat. Nabi Musa alaihissalam, beliau pun sama diselamatkan sama Allah ketika dikejar oleh tentara Firaun. Begitupun Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah ingin diselamatkan, Allah pun menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Apa sulitnya bagi Allah Bang, ketika Allah hendak menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ismail dari penyembelihan? Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam? Kecil itu bagi Allah Bang. Di dalam Islam Bang, ketika orang-orang Yahudi ingin menangkap yang namanya Nabi Isa alaihissalam, karena pengikutnya setiap hari itu makin banyak, tapi orang-orang Yahudi tidak mengetahui kesalahan Nabi Isa yang sebenarnya itu seperti apa. Dan Nabi Isa bukanlah orang yang bersalah pada saat itu. Mereka akhirnya bekerja sama dengan tentara Romawi untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Cuma sayangnya, ketika orang-orang Romawi ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak tahu wajah Nabi Isa yang sebenarnya itu seperti apa. Mereka tidak ada yang tahu. Mereka hanya diberikan ciri-cirinya itu seperti ini. Dan mereka salah tangkap di situ Bang. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa alaihissalam berhasil mereka bunuh. Orang-orang Kristen menganggap Nabi Isa disalib. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh, yang disalib orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Mengenai orang yang diserupakan, wallahu alam, kami tidak tahu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan namanya pada saat itu? Andaikan ada salah satu sahabat yang menanyakan kepada Nabi Muhammad akan menjawab, maka timbul yang namanya fitnah. Makanya Allah merahasiakan nama itu siapa. Nah, mengenai soal Nabi Isa akan diturunkan kembali ke dunia ini, tujuannya yang pertama itu adalah untuk menghancurkan yang namanya berhala. Yang kedua, mematahkan salib. Apakah ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia ini, dia datang ke tempat-tempat berhala, dia datang ke gereja mematah-matahkan salib, mau sampai kapan itu berhasil? Mau sampai kapan? Mau berapa lama itu? Tetapi ketika semua orang Kristen, ketika semua orang tidak ada yang menyembah berhala lagi, semua masuk ke dalam masjid, itu tandanya Nabi Isa alaihissalam berhasil mematahkan salib. Apakah ketika tugas yang kedua membunuh babi, Nabi Isa datang ke peternakan, Nabi Isa datang ke hutan untuk berburu babi? Tidak. Tetapi di saat semua orang tidak memakan babi, disitulah Nabi Isa berhasil yang namanya membunuh babi. Dan yang ketiga, Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan lain sebagainya. Mungkin itu dari Dewa. Silakan Bang Jumad dilanjut. Dewa izin sholat zuhur dulu sebentar, 10 menit aja.
Iya, boleh saya lanjutkan, Saudara Firdaus? Ustaz terbang. Nanti kepanjangan. Silakan ditanggapi dulu. Iya, dilanjut Bang. Iya, baik. Jadi gini, kita harus memahami agama Islam, Yahudi, Nasrani membicarakan satu oknum yang lahir tanpa ayah. Orang Yahudi mengakui oknum ini adalah anak zina. Orang Nasrani mengakui dia ini adalah manusia jelmaan Tuhan yang mati terkutuk di atas tiang salib. Orang Islam mengimani oknum ini adalah sosok Nabi dan Rasul yang suci, yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan keselamatan buat mereka. Di mana siapa di antara ketiga agama ini yang kemudian mendudukkan oknum ini dengan kaidah yang sebenarnya? Itu poin pertama. Kedua, muncul pertanyaan, kenapa dia harus datang? Jawabannya, untuk membantah Yahudi, untuk membantah fitnahan Nasrani, dan membenarkan ajaran Islam. Itu poinnya. Makanya dia datang. Al-Quran dengan jelas mengatakan kepada kami umat Islam bahwasanya ketika beliau datang nanti, wa in min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari Yahudi, dari Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Semua mereka akan beriman. Nah, ketika mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sama dengan dia beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa demikian? Ya, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul, utusan Allah kepada kalian, yang membenarkan kitab Taurat, kitab-kitab yang datang sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang datang setelahku, yang bernama Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka menuduh ini adalah sihir yang nyata. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika datang akan diimani oleh orang Yahudi, akan diimani oleh orang Nasrani sebagai benar-benar Mesias yang mereka tunggu-tunggu, yang datang setelah yang memberikan jalan keselamatan kepada mereka. Siapa yang beriman kepadanya kemudian sama dengan dia beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata yang diajarkan oleh Bang Suma dan teman-teman tentang Nabi Isa itu adalah benar. Sekarang kami beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah ini, makanya di dalam Al-Quran yang saya sampaikan kepada saudara tadi, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Ini yang saya jelaskan. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, telah datang kepadamu Rasul kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa yang kalian tolak itu adalah nabi, bukan anak zina, bukan jelmaan Tuhan. Maka ketika ia datang kemudian menjelaskan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sesungguhnya ketika aku datang kepada Bani Israel, aku mengajarkan mereka menyembah Tuhanku dan Tuhannya, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Mari kita lihat, kita filter penjabaran saya tentang Al-Quran.
menggunakan kitabnya saudara kita Kristen. Anda kan tadi mengatakan saya juga belajar dan berbeda. Kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, nah coba, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Subhanallah. Barang siapa yang menolak aku, ini Yesus oknum ini mengatakan di tengah-tengah Bani Israel, wahai Bani Israel, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Jelas. Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semua akan beriman. Kenapa? Karena ketika datang di akhir zaman, dia akan memperingatkan, "You menyembahku, mana tunjukkan firman yang pernah terlontar dari mulutku untuk menyembah diriku?" Gak ada kan? Gak ada. Berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW benar. Ini Rasulullah ilaikum, wahai Bani Israel, aku Isa hanya utusan Allah kepada kalian. Nah, sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku utusanmu. Islam tidak dikatakan Islam dia, tidak dikatakan Muslim dia, kalau dia tidak beriman kepada Nabi Isa atau Yesua atau Iso atau Yesus, bahwa dia adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Tidak diterima imannya seorang Islam kalau tidak beriman kepada hal demikian. Untuk itulah kemudian kembali ke Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu firman atau perkataan yang aku katakan ketika aku bersama dengan mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang umat Islam berdiri, orang Kristen pun berdiri di depan Yesus, di depan Isa, di depan Yesua. Orang Yahudi juga berdiri di sana. Lalu kemudian apa yang menjadi filter hakimnya? Aku adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Silakan wahai tiga golongan, siapa di antara kalian yang beriman sesuai dengan pernyataan ini, silakan Anda lolos menuju ke surga. Umat Islam lolos karena umat Islam mengakui dia adalah utusan Allah, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Begitu Kristen, stop, Anda siapa? Saya Kristen. Anda Kristen, maksudnya saya pengikut Anda. Pengikut gimana? Kok Anda tidak sunat? Saya sunat. Kok Anda nggak puasa? Saya puasa. Kok Anda menyembah tiga Tuhan, bahkan menyembah saya? Saya di dalam Yohanes 4:22 mengatakan, aku menyembah apa yang aku kenal, berarti aku juga menyembah. Kenapa kalian menyembahku? Minggir. Minggir. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, kemudian Yahudi, saya ini siapa menurut kalian? Kamu anak zina. Apa kenyataannya sekarang aku datang untuk yang kedua kalinya? Masih mau menolak aku? Tidak, wahai Yesus. Sekarang kami beriman kepadamu. Engkau adalah utusan Allah. Ini yang dicerminkan oleh Al-Quran. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku lontarkan kepada Bani Israel ketika aku penginjilan di sana, bahwa aku adalah utusan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Kesaksiannya Yesus jelas. Terakhir 30 detik. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat, semua pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah utusan Allah. Di Islam disebut Rasulullah. Alhamdulillah, umat Islam lolos di penghakiman nanti. Sekira gitu bang, itulah tujuannya Yesus itu diutus untuk yang kedua kalinya, untuk membenarkan ajaran Islam. Silakan. Oke. Ini kan ada Bang Wilko dan ada juga yang baru naik ya. Mungkin saya satu lagi nih, Gurunda, Bang Juma dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang kedudukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya. Allah. Silakan, silakan, Bang.